Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alvita Novanilia. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam. Dalam channel YouTube saya ini, saya akan memaparkan materi saya yang merupakan salah satu syarat kelulusan UAS saya, ujian akhir semester saya pada semester 3 ini, yang mengenai hukum kekayaan intelektual, dan saya mengambil tema perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan cyber squatting. Namun sebelum saya melanjutkan, saya mohon bagi teman-teman untuk dapat subscribe, like, dan juga di komen channel like juga. Baiklah, latar belakang dari penelitian saya adalah di zaman globalisasi saat ini, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi pada akhirnya dapat merubah hubungan sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari karena fleksibilitas dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat memasuki berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat terjadi bukan karena adanya penemuan hukum baru saja. Penemuan hukum baru dapat berkembang, namun kita tidak lupa pula bahwa kejahatan-kejahatan baru juga akan berkembang seiring dengan adanya globalisasi atau perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang kedua adalah kemajuan di bidang telekomunikasi dan informatika memberikan pengaruh yang positif, adapun yang negatif bagi kegiatan masyarakat yang salah satunya mengenai tentang kejahatan di bidang teknologi informasi. Salah satunya adalah cyber squatting. Cyber squatting ini adalah salah satu kegiatan yang merugikan pihak lainnya dengan cara menjual nama domain dengan pihak lainnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga asli. Dan hal ini terletak pada kejahatan yang terjadi seperti pembajakan, pornografi, pemalsuan, pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, pembobolan rekening bank, penipuan, dan juga perjudian online, terorisme, dan perlu diketahui bahwa nama domain pada dasarnya tidak boleh ada nama domain yang sehingga hal ini membuat para pengusaha yang memiliki hak sebagai hak atas merek tersebut mau tidak mau untuk secara cepat mendaftarkan nama domainnya sesuai dengan hak atas merek. Namun, hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan dan keterlibatan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh pemilik hak atas merek. Tindakan kejahatan ini dapat ditimbulkan tidak hanya dikarenakan semakin berkembangnya teknologi, melainkan dikarenakan juga secara yuridis belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat secara jelas dalam cybersquatting atau kejahatan yang 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 di dalam aspeknya adalah aspek pengembangan teknologi. Misalnya dalam hal pengembangan pemanfaatan rule of law dan internet, verifikasi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan, perlindungan dan privasi ekonomi, cybercrime, pengaturan konten dan cara penyelesaian sengketa domain. Maka dari itu, saya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan cybersquatting. Rumusan masalah yang saya ambil dalam permasalahan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan cybersquatting. Kedua, apakah perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek nama domain dalam tindakan cybersquatting ini sudah Selanjutnya, saya akan masuk di dalam kajian pustaka. Pertama adalah merek. Dalam perkembangannya, merek memiliki banyak definisi. Hal ini tidak lepas dari beragamnya sudut pandang dari berbagai pemerhati dan ahli pemasaran.
Merek sebagai sekumpulan citra dan pengalaman kompleks dalam benak pelanggan yang mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang akan diperoleh dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Dan menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, dan angka-angka, susunan warna, atau komunikasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang. Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh Kotler yang berpendapat bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari seluruh tujuan untuk mengidentifikasi barang-barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual dan untuk membedakan produk jasa dari para pesaing. Adapun pendapat dari David Peck yang mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama ataupun simbol yang bertujuan untuk membedakan dan identifikasi barang atau jasa dari berbagai satu penjual ataupun sekelompok penjual yang merupakan pesaing mereka. Selain itu, sebuah merek yang dapat menjadi sebuah sinyal bagi pelanggan atas sebuah produk yang melindungi baik pelanggan maupun produsen dari pesaing akan berusaha menyediakan produk identik yang akan. Selanjutnya, saya akan membahas domain. Yang pada dasarnya domain atau nama domain diasumsikan sebagai alamat fisik. Sebagai contoh, navigasi satelit membutuhkan nama jalan atau kode pos untuk agar sistem dapat menyediakan arah, yang sama halnya dengan web browser yang membutuhkan nama domain untuk mengarahkan Anda ataupun para pengunjung ke website. Nama domain atas dua elemen, misalnya facebook.com membuat nama website Facebook dan esensi nama domain .com pada saat perusahaan atau orang pribadi memberikan domain. Mereka dapat membuat atau menentukan agar nama domain bisa diarahkan. Cyber squatting. Cyber squatting atau domain squatting definisikan menurut hukum federal Amerika Serikat adalah mendaftarkan atau menggunakan nama domain dengan niat buruk untuk mengambil keuntungan dari merek dagang milik orang lain. Orang yang melakukan ini disebut dengan cyber squatter. Tujuan dari cyber squatting adalah menjual nama domain dengan harga yang lebih mahal dari harga registrasi perusahaan atau orang ternama yang belum sadar atau berniat mendaftarkan suatu domain. Cyber squatting atau penyerobotan domain name adalah jenis kejahatan dunia maya yang masuk di dalam kategori domain hijacking atau pembajakan domain yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain, nama perusahaan atau nama orang lain untuk kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan orang lain dan kepada pemilik asli domain tersebut dengan harga yang lebih mahal. Nah, biasanya nama domain yang dibeli oleh cyber squatter adalah nama domain milik suatu perusahaan atau nama perseroan yang cukup terkenal reputasi, popularitas, dan merek dagangnya. Sehingga sang cyber squatter mendahului untuk menyerobot dengan membeli dengan modus untuk menjual kembali pada si pemilik asli domain dengan harga yang jauh lebih mahal dan meminta sejumlah tebusan beberapa uang. Dengan dimana biasanya si pemilik domain aslinya tidak mengindahkan tawaran tersebut, maka cyber squatter atas jumlahnya tersebut dia akan tidak segan-segan mengancam atas pemilik domain dengan cara tidak menurunkan atau memperburuk reputasi nama domain dengan pemilik si domain tersebut. Baiklah, kita masuk kembali pada pembahasan. Nama domain
yang juga telah tercantum dalam penjelasan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa nama domain adalah alamat penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi yang berupa kode karakter yang sangat unik yang menunjukkan lokasi tertentu. Nama domain adalah salah satu alamat dalam jaringan internet. Pada jaringan internet tersebut digunakan untuk mempermudah pengguna yang mengingat nama server yang ingin digunakan. Nama domain ini tidak berfungsi layaknya seperti pemerintahan di mana tidak adanya suatu kewenangan yang tersentral. Ada salah satu pendapat, yaitu menurut Budi Raharjo, berpendapat bahwa penggunaan nama domain menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang atau entitas. Hal ini secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa dalam pemakaian nama domain telah menjadi bagian dari perlengkapan komunikasi yang oleh kalangan untuk mengidentifikasi produknya dan segala aktivitas berfungsi sebagai media dalam perdagangan, di mana nama domain memiliki keterikatan yang erat dengan. Keterikatan ini dapat dilihat dalam dunia bisnis atau perekonomian, tepatnya perdagangan. Banyak pelaku bisnis tertentu bagi pemilik hak atas merek yang dengan sengaja memakai nama domain yang serupa dengan. Tujuan digunakan nama domain yang serupa dengan merek adalah agar mempermudah pelanggan guna mengidentifikasi suatu website yang mereka gunakan berhubungan dengan barang yang diinginkan oleh konsumen. Walaupun keduanya memiliki keterikatan erat, namun tidak dapat dikatakan bahwa keduanya identik. Keduanya memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensi secara berbeda. Di Indonesia, nama domain dan merek diatur dalam peraturan yang tidak sama. Penggunaan nama domain diatur dalam peraturan Undang-Undang ITE, sedangkan pada merek diatur pada Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografi. Perbedaan nama domain dengan nama merek adalah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang yang pada intinya merek adalah suatu identitas yang digunakan sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan definisi dari domain tercantum dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang ITE yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nama domain sebagai alamat dalam suatu internet yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan lewat internet, sedangkan merek digunakan untuk membedakan barang dan saja apa berupa tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan jasa dari jenis produk. Nama domain yang memiliki keterikatan erat dengan merek, namun keterikatan ini dapat dilihat dalam dunia bisnis dan perekonomian, tepatnya perdagangan, yaitu banyak pelaku bisnis yang memiliki hak atas merek dengan sengaja memakai nama domain yang serupa dengan merek. Perbedaan nama domain dengan nama merek yakni menggunakan azas yang berbeda. Merek menganut azas first to file system dan domain menganut sistem azas first come first serve. Nah, selain perbedaan di atas, perbedaan-perbedaan tersebut adalah yang dimaksud dengan permohonan melalui proses pemeriksaan yang telah ditentukan.
melakukan proses pemeriksaan yang substantif dan melakukan proses pengumuman dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal agar dapat diterbitkan sertifikat merek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang perlindungannya terhadap hak atas merek yang dapat dilindungi hanyalah merek yang sudah terdaftar yang merupakan pengakuan atas pembenaran akan hak atas merek seseorang dengan dibuktikannya melalui sertifikat pendaftaran merek sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai tercantum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek. Sedangkan nama domain memiliki azas first come first serve yang merupakan tercantum dalam penjelasan pasal 23 ayat 1 UU TE yang menyatakan bahwa nama domain merupakan alamat atau jati diri yang merupakan perolehan didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama. Dan perlu diketahui bahwa pendaftaran pertama tersebut dapat ditentukan nama domain dengan merek atau dalam bidang kekayaan intelektual yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam diperlakukannya pemeriksaan substantif sebagaimana dalam ketentuan pendaftaran pertama dan paten yang salah satu ketentuan harus pemeriksaan yang substantif. Nama domain dengan merek merupakan salah satu tujuan bisnis yang dimana akan saling bersinggungan karena akan timbulnya beraneka macam kepentingan akibat meluasnya penggunaan jaringan bidang perekonomian dapat menimbulkan pengaruh terhadap perlindungan. Salah satunya, apabila nama domain biasanya digunakan sebagai merek dagang, nama suatu perusahaan, barang atau jasa tanpa adanya izin dari pemilik aslinya, ada pendapat bahwa pelanggaran dapat terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan ternyata mendaftarkan nama dari perusahaan yang bersangkutan tersebut sebagai nama domain dari jaringan internet tanpa adanya. Sehingga seharusnya jika merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian secara salah atau melawan hukum, tujuan perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk melindungi suatu hak merek yang tindakan dan pengaruh mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak. Dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan nama domain yang juga diselesaikan penggunaan dasar hukum Undang-Undang, kita ambil salah satu kasus yaitu kasus Indonesia nama domain yang berkaitan dengan merek yaitu kasus Sony Corp versus Sony Agro dan kasus Mustika Ratu yang faktanya penyelesaian sengketa dalam nama domain mengacu pada hukum kekayaan intelektual. Perihal ini didukung dan mendapatkan penemuan baru yang dapat dilihat dalam praktek hukumnya, konsep hukum merek, dan kasus-kasus nama-nama domain. Karena nama domain yang dimaksud sebagai suatu yang mudah dan dikenal dengan pemiliknya. Faktor ini sama halnya dengan tujuan dan fungsi dari. Apabila terjadi sengketa, nama domain yang berkaitan dengan merek dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana oleh pihak yang memiliki merek sesuai dengan ketentuan dengan pasal 83, pasal 100, pasal 101, dan Undang-Undang. Nah, adanya perlindungan hukum terhadap domain yang berhubungan dengan merek terkait tindakan cybersquatting, yakni dapat berupa berupaya pemerintah melalui pemberian tanggung jawab kepada atau pengelola nama domain Indonesia. Perlindungan hukum baik dalam perlindungan hukum terhadap nama domain yang berhubungan dengan merek terkait tindakan cybersquatting,
yakni merupakan upaya pemerintah melalui pemberian tanggung jawab kepada pengelola nama domain Indonesia yang disingkat Pandi. Di sini, Pandi bertugas sebagai pembuat dan perancang aturan-aturan terhadap nama domain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 23 Undang-Undang ITE. Tujuan didirikannya Pandi adalah sebagai penyedia registrasi, menyediakan jasa layanan dan sekaligus mengembangkan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, bertujuan untuk melindungi kepentingan para pengguna nama domain dan para anggota dan memberikan dukungan yang berupa bimbingan secara teknis kepada para anggota dalam pengelolaan pembuatan nama domain serta menjalin kerjasama dengan pemerintah yang berkenan dengan membantu sarana informatika dan juga melaksanakan hasil putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum terhadap perselisihan nama domain yang telah diselesaikan oleh. Mengenai proses terkait dengan pencegahan pelanggaran yang berkaitan dengan nama domain, salah satu upaya Pandi adalah melaksanakan kebijakan nama domain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi serta rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang khusus mengelola nama domain bagi situs web resmi yang berkaitan dengan. Mengenai proses yang berkaitan dengan pencegahan nama yang berkaitan dengan nama domain, salah satunya melaksanakan kebijakan domain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dalam penelitian ini, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan ITE yang di dalamnya mengatur tentang nama domain, namun pengaturan secara substansial tentang kejahatan nama domain berkaitan dengan merek belum diatur dalam undang-undang ITE tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang menimbulkan berbagai persoalan pada pendaftaran nama domain yang beritikat tidak baik berhubungan dengan merek yang dialami oleh pemilik nama domain aslinya, salah satunya cybersecurity. Mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemilik merek terhadap terdaftar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek berhak menggunakan merek dan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut serta menuntut ganti rugi pada pihak yang mendaftarkan merek sebagai nama domain dengan itikat tidak baik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang ITE. Baiklah teman-teman sekalian, pemaparan dari saya pada kali ini sudah selesai saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menambah ilmu bagi kita semua dan semoga kita tetap selalu sehat di dalam kondisi COVID seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ya. Terima kasih.